Udah yuk. Oke. Gak usah ya? Cepetan. Eki. Oke. Oke dok, bisa Dokter, diceritakan nih 11 11 tahunnya. Suka dukanya ngebangun dari nol sampai Iya. sekarang nih dok, sukses. Aduh, suka dukanya banyak banget ya. Athena Group itu saya bangun benar-benar dari nol banget ya. Dari klinik yang cuma ada di daerah, saya bukain untuk istri sampai akhirnya jadi seperti sekarang ya. Suatu jadi kebanggaan lah untuk saya bisa kasih suatu klinik yang berkualitas untuk masyarakat ya. Dan kabar baiknya mungkin sekitar tahun ini atau tahun depan nanti kita akan benar-benar go internasional. Lika-likunya seperti apa sih dok? Bisa diceritain, dibagikan? Nggak begitu banyak sih ya. Jadi dari Athena itu dari awal kan saya melakukan edukasi ya tentang skincare abal-abal, tentang skincare berbahaya. Dulu pada waktu zaman dulu tuh kan banyak banget yang masih jualan pakai merkuri, polosan ya. Jadi zaman dulu pokoknya kalau jual polosan kayak gitu orang masih percaya tuh katanya BPOM ya. Jadi kan dari awal kan saya melakukan edukasi ke sana ya. Pelan-pelan saya berusaha memberikan contoh juga mana yang baik, mana yang benar, berjualan dengan baik, bikin klinik yang baik. Jadi seperti sekarang lah. Dok, Masih sukses. sering nggak sih dok kamu maksudnya edukasi di bukain media YouTube kamu pribadi atau gimana sih dok sekarang dok? Kalau menurutku setiap edukasi itu kan ada zamannya ya. Saya melihat, saya mencoba visioner ke depan ya. Soalnya kan edukasi ini kan sesuatu hal yang boring ya cukup ya. Kalau misalnya hampir nggak ada ya satupun konten kreator edukasi yang melakukan edukasi itu selama 5 tahun berturut-turut bisa sukses jaya ya. Saya juga manusia biasa yang melihat hal itu juga. Jadi kalau pengen berkembang ya nggak cukup hanya edukasi. Mungkin saya awalnya kan edukasi ya, tapi lama-kelamaan kan berkembang menjadi konten kreator, menjadi sesuatu hal yang berbeda, bahkan memberanikan diri bikin podcast yang lain sebagainya, sehingga saya bisa menyelipkan beberapa unsur edukasi yang lain juga di dalamnya. Kalau cuma edukasi doang ya kita realistis sih, edukator itu tidak disukai oleh masyarakat, penontonnya juga sedikit, nanti lama-lama tenggelam dan nggak ada yang nonton, percuma juga kan. Intinya kan siapa yang nonton kan, makin banyak yang nonton kan makin baik berita tersebut akan bisa disebarkan, karena berani buat ini, berani buat itu, akhirnya jadi cukup besar seperti sekarang. Dan ke depan kalaupun ada hal-hal sensitif yang harus saya kasih edukasi, lebih mudah didengar oleh orang lain. 11 tahun mau dibawa kemana gitu dok, atau mau ada apa lagi? Gebrakan apa nih, Dok? Gebrakan dari seorang Lebih dokter. banyak lagi. Memang targetnya di 2025 sampai 2026 nanti kita akan go internasional. Jadi ada kolaborasi dengan China. Ini juga saya ada kolaborasi dengan di Korea, dan di tengah tahun nanti kita juga ada kolaborasi dengan Thailand nanti. Jadi memang kita tahun ini fokusnya ada di internasional. Dok, makin sukses kan makin banyak angin yang menerpa. Gimana nih, banyak orang yang sirik juga sama dokter. Nanggapinnya gimana sih dok? Banyak yang sirik nih. Apa ya, saya juga baru sadar sih, pasti kan kita pasti ada kekurangan ya, pasti ada kesalahan. Saya juga bukan manusia yang sempurna, pasti ada kekurangan, pasti ada kesalahan. Dan saya sadar ketika kita menjadi besar, cobaannya juga besar, tuntutan juga orang jadi lebih tinggi, jadi lebih besar. Nggak apa-apa, bagi saya prinsip hidup saya satu, kalau misalnya salah ya kita perbaikin, karena manusia kan tempatnya salah, tempatnya kurang ya. Bahkan kan yang jelek kita perbaikin, yang bagus saja kurang kita perbaikin kok, yang sudah bagus kita buat lebih bagus lagi kok, nggak ada masalah. Dulu saya ngelihatnya kalau misalnya ada yang iri, saya kesel, tapi kalau sekarang saya anggap itu salah satu batu loncatan saya untuk jadi lebih baik. Saya percaya apapun yang dikasih ini adalah satu cobaan atau satu langkah buat saya jadi manusia yang lebih baik, jadi brand yang lebih baik untuk masyarakat. Dok, bahkan bisa dibilang tuh semakin dirimu meninggi makin banyak cobaan. Salah satunya yaitu sempat juga dilaporkan oleh dokter. Gimana tuh dok mungkin? Ya nggak apa-apa. Kan setiap warga negara berhak untuk ngelaporin ya, nggak apa-apa sih, aku nggak jadi masalah. Nanti biarkan aja di proses hukum yang membuktikan ya. Dokter juga sempat ngelaporin dokter, seperti apa sih dokter? Update-nya gimana dok? Update dari laporan dokter. Terakhir kemarin mediasinya gagal kan, dia nggak datang di mediasi, cuma itu aja sih yang aku tahu. Ada takut apa gimana sih dok akhirnya nggak datang? Waduh, aku nggak berani spekulasi, kalian nih kompor. Dok, tapi harapannya apa sih dok dengan kayak gini? Dia tuh seperti apa sih dok, kan dokter dia nggak pernah ganggu dia gitu kan? Ya sebenarnya aku berharap sih bisa diselesaikan dengan jalur damai ya, karena ini sih menurutku bukan permasalahan di komunikasi sih menurutku. Sekali lagi aku bilang kan, kalau misalnya ada yang kurang, ada yang salah, ya aku siap untuk memperbaikin kok. Sebagai manusia aku siap untuk memperbaiki. Tapi yang jelas kan aku nggak ciptain bukan produk abal-abal, aku bukan mau celakain orang,
aku juga nggak perkosa orang, aku nggak bius orang juga, nggak perkosa orang, aku juga nggak bukan melakukan kejahatan yang secara sengaja, bukan krim polosan. Ya kalau misalnya mau dicari, pasti kan setiap manusia ada kurangnya, ada salahnya. Tapi kan harus mendengar dua sisi juga, mungkin dari pihak saya bagaimana, ya saya siap perbaikin. Tapi karena sudah gaduh kemana-mana dan sudah masuk ke ranah hukum, dari manajemen juga menyatakan keberatan juga, sehingga akhirnya kan ngelaporin. Ya saya juga nggak berharap seperti itu sih, karena kan bagaimanapun juga beliau adalah sejawat saya kan. Ya saya doakan yang terbaik saja lah. Dok, nah sekarang Tetap membuka pintu komunikasi nggak sih dok terhadap dokter, apalagi bisa dibilang dokter selama ini kan selalu mereview produk dokter, salah satunya kemarin juga ya. Sebenarnya dari saya kan sudah berusaha untuk membangun komunikasi ya. Saya tuh diarahkan oleh pertama yang ngarahin saya tuh Ustadz Felix Shaw ya. Ustadz Felix Shaw tuh bilang, saya minta petunjuk dari Pak Ustadz Felix Shaw kan, apa yang harus saya lakukan nih Pak Ustadz, saya ketemu masalah seperti ini, saya bilang kan, saya juga nggak ngerasa seperti itu, tapi saya difitnah, saya bilang kan ada beberapa hal yang merugikan saya, apa yang harus saya lakukan? Ustadz Felix Shaw bilang, samperin, datengin, dia bilang kan, tabayun, ajak ngomong baik-baik. Tapi beliau juga nggak bersedia kan, bahkan beliau mengontenin kemana-mana, ya nggak apa-apa kan, itu kan adalah itikat baik saya untuk oke, kita komunikasi yuk berdua yuk, kalau nggak kita tanpa kamera juga boleh kayak gitu, punya ngobrol apa yang memang saya kurang ya saya bisa perbaikin, saya perbaikin. Kalau misalnya saya punya alasan, saya akan nyatakan langsung kayak gitu apa masalahnya, supaya industri kita kan jauh lebih baik sih. Intinya sih itu sih, supaya industri kita tuh bukan kacau, bukan huru-hara, jadi lebih baik lah inti kayak gitu. Tapi kan beliau tidak bersedia, nggak mau ya. Bahkan kemarin juga mungkin beberapa masyarakat agak lupa, waktu di podcast dengan Densu kan beliau yang ngundang dan nantangin berkali-kali kan, tapi nggak datang juga kan. Dan saya tuh berat hati untuk saya datang ke podcast tersebut, sebenarnya saya nggak mau, tapi ya demi untuk bisa komunikasi ya udah kita datang. Tapi kan beliau juga nggak datang pada saat itu. Ya, jadi saya juga bingung harus mau ngapain lagi kayak gitu. Bagaimana sih cara menyelesaikan masalah ini? Bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi? Dan akhirnya ya masuk ke masalah hukum. Kalau sudah masalah hukum ya sudah, biarkan hukum aja yang komunikasinya via hukum saja. Dokter, arah skincare mungkin seperti apa sedikit, dok? Sekarang peran skincare-nya makin Sedih ya turun. kalau kita ngelihat kan secara umum industri skincare di Indonesia kan ada penurunan ya. Seluruh baik yang huru-hara ataupun juga yang tidak huru-hara semuanya mengalami penurunan. Dan kalau kita ngelihat juga skincare yang naik justru adalah skincare China. Cukup sedih sih saya ngelihatnya sih. Bukan hanya skincare sih, klinik-klinik kecantikan juga berdampak, membuat industri lokal di Indonesia juga lesu saya ngelihatnya. Itu yang buat saya tuh sedih loh kayak gitu, karena saya ini yang salah satu yang melakukan edukasi dari awal ya. Saya cinta banget dengan industri ini. Ketika saya ngomongin skincare abal-abal pun saya nggak babat habis semuanya. Saya cuma ngomong itu berbahaya, saya ngingetin masyarakat itu berbahaya tuh, saya nggak babat habis industrinya. Bahkan industrinya kan berkembang terus kan akhirnya kan. Yang saya benci itu adalah ya skincare abal-abalnya. Kalau kayak sekarang kan jadinya kemana-mana, dan jadinya huru-hara sampai ke, saya nggak tahu ya, hal-hal pribadi juga kan dikomentarin. Menurut saya kalau misalnya kita nge-review skincare abal-abal, kasih edukasi tentang skincare, edukasi aja. Kalau saya mau edukasi nih ya, narkoba itu jelek nih, ya sudah, kasih edukasi aja. Nggak perlu saya ceritakan sampai yang ngejualnya istrinya apa, sampai yang ngejualnya ke umrohnya bagaimana, ngebiayain siapa, atau belinya apa. Saya pikir itu nggak tepat ya, kalau menurut saya sih ya. Dok, mungkin mengenai terkait Ayu Aulia yang baru saat ini podcast dengan dokter, mungkin seperti apa sih kemarin ceritanya nih? Jangan dong. Sedikit aja. Saya nggak komen dulu ya. Terima ya udah, kasih. kalau mengenai untuk podcastnya Sarwenda, seperti apa nih yang katanya Sarwenda diajak login sama dokter dan Enggak, aku nggak ngadakan login. tapi ada cibiran-cibiran nih, cibiran-cibiran dari netizen. Dokter sendiri salah satu orang yang baca-baca komentar netizen gak sih? Ada beberapa baca, kebanyakan sih enggak ya. Tapi saya nggak pernah ngajakin Sarwenda login. Bunda Sarwenda teman saya, kita buat bisnis bareng. Insya Allah nanti kita akan launching di tanggal 29 April ya, 29 April nanti kita akan launching bisnis bareng Sarwenda. Itu aja sih. Dan aku ngeliat dia sosok ibu yang luar biasa, yang sayang banget dengan anak. Dok, mungkin Ayu kemarin curhat apa sih dok? Makasih, nonton aja di podcast saya. Dok, dikit aja sih, Nonton di Dok. podcast saya. Terima kasih ya. Makasih banyak dokter.